Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Katanya seorang negarawan ya. Kenapa Pak Prabowo mengatakan goblok? Ini Prabowo ini begitu kan ya. Kalau kalah debat ya, seharusnya bagaimana debat itu menjadi ajang di situ begitu kan. Sebagai bentuk masyarakat itu menilai. Ya, kalau seperti ini setelah debat malah malah di luar sana begitu kan ya mengatakan bahwa ya siapa yang sok pinter, siapa yang goblok, siapa yang ini dan itu begitu. Padahal begitu kan Prabowo ini mengatakan ada yang nyinggung saya punya berapa tanah. Dia pintar atau goblok sih katanya begitu ya. Ini dari Prabowo sendiri. Padahal katanya begitu kan Anies Baswedan mengatakan 300 kalau nggak salah 350 hektar. Bahkan itu ada yang mengatakan 500 hektar di situ begitu kan. Kenapa? Ya kalau kalah debat tiba-tiba ngomel-ngomelnya di luar sana begitu kan. Bukan di acara debat begitu kan. Katanya seorang negarawan ya. Kalau hanya memperkaya diri sendiri ya, terus kemudian seolah-olah menguasai sana, menguasai sini begitu kan. Apakah layak menjadi seorang pemimpin begitu kan? Katanya ya tanah-tanah itu katanya sudah diserahkan ya kepada negara. Katanya begitu. Tapi ini gimana begitu kan? Data-data itu dari Anies Baswedan itu mengambil dari Pak Jokowi. Ya. Ini logika-logika yang salah begitu. Masa seorang calon presiden mengatakan goblok, goblok, goblok begitu kan ya? Saya kira justru Pak Prabowo itu ya harus satu sisi introspeksi diri begitu kan ya. Kalau ingin dipilih oleh rakyat jangan seperti itu begitu kan. Ya maka dari sinilah yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa wah Prabowo ini gimana begitu kan. Ini kan masih memperburuk suasana, justru ini blunder kepada Pak Prabowo di situ begitu kan. Sayang, sayang seribu sayang begitu kan ya Pak Prabowo bisa mengatakan seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang apa namanya yang kemudian memberikan narasi-narasi itu begitu kan ya. Dia pintar atau goblok sih? Pintar atau goblok sih? Pintar atau goblok sih? Atau goblok sih? Goblok sih? Goblok sih? Goblok sih? Goblok sih? Goblok sih? Pintar atau goblok sih? Ada pula yang justru menggali kuburnya sendiri begitu kan ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya ya biarlah masyarakat Indonesia yang menilai, biarlah masyarakat itu bagaimana menilai seorang sosok calon presiden. Jangan tiba-tiba di luar mengatakan kemarin setelah debat ndasmu ya, ndasmu etik dan sekarang mengatakan ya yang goblok siapa begitu. Katanya begitu. Jadi artinya apa? Inilah akibatnya kalau orang begitu kan ya kalah apa namanya kalah berdebat pada akhirnya orang berspekulasi kok seperti itu begitu kan. Sifat asli Prabowo itu sudah ditunjukkan kepada publik hari ini begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan calon presiden ya kok kasar banget gini ngomongannya begitu kan ya. Mau punya presiden yang kasar mulutnya atau emosional katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen, bayangkan begitu kan. Ini, saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 hektar. Juga di Aceh ya sebesar 120 hektar. Ini gimana begitu kan. Data ini disampaikan oleh Pak Jokowi begitu kan. Sudah jelas-jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat karakter seorang Prabowo justru lebih parah di 2000 hari ini dibandingkan 2019 begitu. Jadi sangat-sangat kacau begitu. Menurut saya pribadi sangat kacau begitu kan. Prabowo justru ya menggali kuburnya sendiri. Kalau sudah menggali kuburnya sendiri gimana coba bayangkan begitu kan ya. Apa-apa di situ begitu kan blunder. Apa-apa blunder begitu kan. Orang akan melihat wah ini tidak layak nih Prabowo nih menjadi ya presiden di situ begitu kan. Apa-apa ya di situ begitu kan dikatain ya goblok dan sebagainya. Ini Prabowo mengatakan ada yang jinggung saya punya berapa tanah, dia pinter atau goblok sih katanya begitu ya.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menunjukkan ekspresi jengkelnya saat disinggung soal lahan 340.000 hektar ya di debat ketiga Pilpres di 2024. Adalah Anies Baswedan yang menyinggung hal itu. Namun dalam sambutannya Prabowo tidak menyebutkan nama Anies Baswedan sama sekali. Ya Tuhan, ya Allah SWT, aku hanya minta satu ya. Sebelum kau panggil aku ingin melihat rakyatku sejahtera. Hanya itu saudara-saudaraku. Ada pula yang jinggung-jinggung punya tanah berapa. Dia pinter atau goblok sih katanya. Kata Prabowo dalam acara konsolidasi itu begitu kan. Masa kata-kata seperti itu dilontarkan begitu kan. Kata-kata goblok, kata-kata kata-kata seperti itu tidak etis bagi kita begitu kan. Dalam artian bahwa seorang calon presiden itu harus menjernihkan, harus membersihkan, harus memberikan komentar-komentar yang baik begitu kan. Apa yang dikeluarkan di mulutnya, bahkan orang-orang akan melihat, wah kok emosi seperti itu ya Pak Prabowo. Orang akan melihat di situ begitu. Ya kita akan buktikan, bisa nilai kok, masyarakat bisa menilai begitu kan ya. Soal lahan 340 hektar itu disinggung Anies dibarengi dengan pernyataan masih ada 160.000 prajurit TNI tidak punya rumah dinas sementara Prabowo punya lahan seluas itu. Prabowo menjelaskan lahan yang dimiliki bersifat hak guna usaha HGU begitu, jadi lahan negara yang memang dikelola olehnya. Dia ngerti nggak ada HGU ya, hak guna usaha, hak guna bangunan ya, hak pakai, itu tanah negara saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa, daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan saya segera menyerahkan, ujar Prabowo. Jelaskan mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya tanah negara dimiliki begitu kan ya. Lantas rakyat dapat apa begitu kan. Negara dapat apa, coba bayangkan kalau seperti itu begitu kan. Kan keuntungan juga ada di Prabowo begitu kan ya. Bukan tiba-tiba Prabowo mengelola tanah itu lalu kemudian semuanya masuk kepada negara. Tidak mungkin seperti itu begitu kan. Ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu. Masyarakat kan tidak bodoh hari ini begitu kan. Lahan itu diberikan kata dia untuk dijadikan food estate kata Prabowo. Data yang Anies sampaikan pun salah. Saya Minhan begitu kan, saya diberi tugas beliau untuk membangun food estate 3 tahun lalu. Kita antisipasi apakah ada krisis pangan waktu mengajukan lahan ini, dan ini saya waktu itu saksinya ada. Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha katanya. Saya menguasai HGU begitu kemarin ya, juga salah-salah mulu, bukan 340 hektar, mendekati 500.000 hektar. Dia mau bikin rakyat benci saya, jelas Prabowo katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah jelas bahwa apa yang disampaikan Prabowo begitu kan ya. Food estate-nya gagal kok di situ begitu. Ya, nanam jagungnya tidak ada, nanam padinya tidak ada. Apa begitu kan ya. Seorang Prabowo di situ prestasinya apa begitu kan ya. Seharusnya ini kan ranahnya Menhan begitu kan ya. Dalam artian ya seharusnya yang menguasai ini Menhan, karena debatnya itu adalah pertahanan keamanan di situ begitu kan. Jelas mereka seharusnya seperti itu begitu. Tapi kenapa Pak Prabowo setelah debat emosi tidak mau salaman di situ begitu? Apa maksud mereka begitu kan? Jelas Prabowo sudah blunder ketiga kalinya begitu kan ya. Blunder ketiga kalinya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton di channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.